Saudara, keluarga masa kini menghadapi tantangan di segala zaman. Masalah demi masalah muncul dalam kehidupan keluarga, membuat banyak keluarga tidak dapat bertahan sehingga angka perceraian pun bertambah dari tahun ke tahun. Kali ini kita belajar dari sebuah keluarga, bagaimana mereka bisa melangsungkan perjalanan hidup keluarga mereka di tengah tantangan. Bukan tanpa masalah, sekali lagi, bukan tanpa masalah. Siapakah itu? Itulah yang tercatat dalam Lukas pasal 1, seorang yang bernama Sakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka hidup dalam zaman di mana banyak orang yang mengatakan diri umat Tuhan, tapi mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menjalankan kehidupan beragama hanya sebagai satu rutinitas dan tidak mendengarkan lagi apa yang menjadi suara Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti inilah mereka hidup. Dan gampang sekali kehidupan seperti ini mempengaruhi kehidupan keluarga juga. Di samping itu juga di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-7 dikatakan bahwa istrinya Elisabet mandul dan sudah lanjut umur. Adalah satu celah pada waktu itu, seorang wanita atau sebuah keluarga tidak memiliki anak karena mandul. Berbagai penafsiran bisa muncul dari hal yang mencoba untuk mengerti sampai hal-hal yang menghakimi. Namun ada 3 hal yang perlu kita belajar dari keluarga ini. Di tengah pergumulan, di tengah masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, masalah tidak menghalangi mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun omongan orang berbeda, sekalipun tanggapan orang berbeda, sekalipun kehidupan orang lain juga tidak benar, namun itu tidak membuat mereka untuk hidup tidak benar. Masalah apapun sebenarnya tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, jika kita tidak mengizinkan masalah itu merusak hubungan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Namun seringkali masalah justru membuat akhirnya pasangan suami istri saling menyalahkan siapa yang menjadi penyebab masalah dan sebagainya. Alkitab mencatat bahwa bagaimana Sakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Tuhan, di tengah-tengah masalah bangsa pada waktu itu, bahkan di tengah-tengah pergumulan masalah dalam keluarga di mana mereka tidak memiliki anak. Hal yang kedua adalah masalah bukan menjadi alasan untuk mereka berhenti melayani. Melayani adalah bagian dari kehidupan Sakaria dan Elisabet, karena keluarga ini adalah keluarga yang memang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani. Namun bukankah seringkali alasan masalahku belum selesai menjadi alasan untuk kita mundur dari pelayanan dengan mengatakan, biar aku selesaikan dulu masalahku. Dan seringkali masalah tidak selesai, bahkan masalah terus bertambah, sehingga pada akhirnya kita tidak melayani. Kita belajar dari kehidupan keluarga ini. Sekalipun ada masalah, namun itu bukan dijadikan alasan untuk berhenti melayani Tuhan, untuk berhenti mengikuti panggilan Tuhan untuk melayani. Mungkin Anda saat ini sedang melayani, dan di tengah pelayanan itu muncul sebuah masalah. Evaluasi kehidupan kita, koreksi diri, namun jangan undur dari pelayanan, apapun yang terjadi. Yang ketiga, masalah bukan jadi alasan untuk menghilangkan kesetiaan kepada Tuhan maupun kepada pasangan.
Seperti tadi saya katakan bahwa gampang sekali masalah yang muncul, pergumulan yang muncul bertahun-tahun bisa dijadikan alasan baik di hadapan Tuhan, menjadikan kita kecewa kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa, kenapa Tuhan tidak memberikan anak. Namun juga bisa dijadikan alasan untuk saling menyalahkan antara pasangan. Gara-gara kamu kita tidak memiliki keturunan, sehingga kita menjadi omongan orang dan sebagainya. Berbagai hal yang bisa muncul. Namun melihat kehidupan Zakarias dan Elisabet, kita belajar bahwa masalah tidak dijadikan alasan untuk mereka kemudian tidak setia, bukan hanya kepada Tuhan, namun juga kepada pasangannya. Karena itu sangat penting 3 prinsip kehidupan ini, bagaimana kita bisa terus menghadapi tantangan zaman dalam berbagai bentuk tantangan, baik di luar maupun di dalam, untuk mempertahankan yang namanya sebuah keluarga. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Biarlah 3 poin ini sangat menolong untuk bisa menolong keluarga demi keluarga. Sehingga masalah baik di dalam maupun di luar tidak dijadikan alasan untuk tidak hidup benar. Tidak dijadikan alasan untuk berhenti melayani dan tidak dijadikan alasan untuk tidak setia baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Amin.